lagi puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan di Masjid Agung ini ya, dengan sama-sama diawali dengan niatan yang ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, keinginan warga Subang untuk mendatangkan Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad hari ini terlaksana. Takbir! 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 Ahlan wa sahlan bi hudurikum ya Syekh. Alhamdulillah. Tolong dikasih jalan. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' marhaban ya marhaban ya nural aini marhaban jaddal husaini marhaban 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 ya marhaban ya nural aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban ayyuhal ma'uthu fina jita bil amril muta' anta ghawthuna jami'an ya mumajjad tibaa tala'al badru min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Ya, baiklah, kepada para hadirin, berhubung Al-Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita, maka kami mohon kepada hadirin jamaah ikhwan supaya bisa duduk kembali. Pak, Bu, duduk kembali, Bu. Acara segera dimulai. Tolong yang masih berdiri dipersilakan untuk duduk terlebih dahulu. Kasihan yang di belakang nggak kelihatan, Pak. Ya, lagi dikasih lagi. Ya. Mari kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara pada kesempatan sore ini, yang pertama adalah tadi pembukaan, sudah kita buka dengan lafaz basmalah. Yang kemudian adalah pembacaan kalam ilahi yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Zaki Fahrudin. Yang ketiga adalah sambutan tunggal dari Ketua Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ro'inul Balad. Yang kemudian acara inti adalah takblik akbar bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Abdul Somad Batubara LC PhD. Dan selanjutnya penutup yang langsung nanti akan ditutup oleh Al-Ustadz Abdul Somad. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara yang selanjutnya adalah qiraatul Quran atau pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Muhammad Zaki Fahrudin. Kepada beliau kami persilakan.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq latadkhulunnal masjidal harama in Allah Allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dhalika fathan qariba huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dhalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Sadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Ustadz Zaki Fahrudin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan apa yang tadi dibaca bisa menjadi wasilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan tunggal yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh langsung Ketua Dewan Dakwah Indonesia
Provinsi Jawa Barat, yaitu Al Ustadz Roinul Balad. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa rasulah. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, kesempatan dan ukhuwah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kita sama-sama bisa bertemu, berkumpul di Masjid Agung Kabupaten Subang ini dalam acara Tabligh Akbar, yaitu silaturahmi bulan Syawal setelah kita melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para istri-istri Nabi, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al Ustadz Profesor ya. Ini Ustadz Kiai Haji Abdus Somad Batubara LC. Saya kalau gelar belakangnya takut salah dan seterusnya ya, dan seterusnya. Jadi alhamdulillah beliau bisa bersama kita, tentu ini nikmat yang sangat besar. Kemudian juga tentu saja pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kabupaten Subang, kemudian juga pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kecamatan Purwadadi beserta seluruh ya elemen jamaah yang menjadi panitia hari ini dengan izin Allah, sehingga ini jamaah begitu membeludaknya ya. Kemudian juga tentu saja ketua atau pengurus DKM Masjid Agung, MUI, kemudian juga KUA, kemudian juga tentu saja perwakilan dari pemerintahan Kabupaten Subang yang sama-sama kita hormati. Wabil khusus pada Bapak dan Ibu jamaah yang bisa hadir pada hari ini dalam acara silaturahim Syawal umat Islam Kabupaten Subang dan Jawa Barat pada umumnya. Tentu silaturahim ini punya maksud dan tujuan yang sangat jelas, yaitu tajuk utamanya adalah bagaimana kita menjaga dan merawat keimanan setelah kita melaksanakan ibadah saum bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang yang akan menyelamatkan kita nanti baik di dunia ataupun di akhirat kelak adalah keimanan itu sendiri. Sebagaimana yang kita yakini, siapapun yang mati membawa keimanan, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan khususnya nanti di akhirat kelak. Dan kenapa pula harus dibahas tentang menjaga keimanan ini? Karena betapa banyak godaan, cobaan ya untuk yang mengganggu dan ingin merusak keimanan kita ini. Saya yakin bahwa Bapak Ibu-ibu juga merasakan baik godaan cobaan yang sifatnya pribadi, kemudian dalam bentuk keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Banyak sekali cobaan dan yang merintangi keimanan kita. Insya Allah nanti guru kita, kemudian murabi kita Ustadz Kiai Haji Abdul Somad ini akan menyampaikan kepada kita bagaimana merawat keimanan ini. Tentu selain memelihara ibadah-ibadah makhdoh yang selama ini sudah kita lakukan selama Ramadan, kita juga harus peduli dengan lingkungan masyarakat yang ada di sekeliling kita, mengawal akidah dalam konteks menjauhi apa yang disebut kemungkaran, dan juga tentu saja kemungkaran yang sifatnya pribadi dalam bentuk keluarga, masyarakat dan juga bangsa dan negara. Terakhir dari kami Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat mengucapkan penghargaan atau terima kasih yang sebesar-besarnya kepada khususnya panitia dari Dewan Dakwah Kecamatan Purwadadi dan masyarakat serta stakeholder pemerintah yang ada di Subang ini. Dan wabil khusus
mudah-mudahan ya, kalau kami di Bandung Raya ini sedang menghadapi satu masalah yang cukup pelik, yaitu menjamurnya minuman keras. Jadi minuman keras itu kalau di Bandung Raya itu sudah sampai ke masyarakat terbawah. Orang-orang miskin pada beli minuman keras yang harganya cuma 2.500 ya. Jadi mudah-mudahan di Subang tidak begitu. Karena tadi kita sudah bertemu dengan Kapolres ya di Subang, mudah-mudahan tidak ada ya yang memproduksi minuman keras seperti itu. Maka Dewan Dakwah punya program mulai dari pesantren ya, pesantren dalam bentuk tahfidz Quran dan juga kaderisasi ulama, dan dan juga kita tidak lupa bahwa hari ini kita pun ada penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Palestina sana, karena sudah berbulan-bulan ya kita melihat dan menyaksikan dari berita baik dari media massa ataupun elektronik betapa dahsyatnya ujian yang diberikan pada saudara-saudara kita yang di Palestina, dan mereka memang kuat keimanannya. Mudah-mudahan kita tidak bisa dirusak keimanan kita. Kalau kita lihat saudara kita di Palestina betapa hebat dahsyatnya ujian, masa kita di Indonesia yang tidak ujiannya tidak seberapa, jangan sampai merusak keimanan kita. Terakhir, saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dari Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat dan juga panitia yang ada di Subang ini ada sesuatu hal yang kurang dalam segala sesuatunya sehingga tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah sambutan dari Ketua Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat yang langsung disampaikan oleh Al-Ustadz Ro'inul Balad. Hadirin jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Selanjutnya kita sudah sampai pada acara inti, yaitu Tabligh Akbar. Alhamdulillah sama-sama akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Profesor Haji Abdul Somad LC PhD dengan tema Keep the Fight, jaga keimanan supados lilahna supados lelahna janten lillah duka Ustadz Abdul Somad ke hartos henteu Bu. Baiklah, kepada Al-Mukarram kami persilakan untuk memberikan tausiahnya. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Provinsi Jawa Barat beserta seluruh pengurus, para ajengan, pangersa, kiai, alim ulama, tuan guru, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, para pemuda, bapak, ibu, abang, kakak, adik semuanya. Insya Allah semua yang berada di masjid ini mendapatkan pahala iktikaf. Semua kita ini mendapatkan pahala menuntut ilmu, dan kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tema kajian kita siang ini adalah Keep Your Faith. Bahasa Sunda ini. Keep artinya pegang, genggam, pertahankan. Your faith, keyakinan, kepercayaan, akidahmu. Jadi anak-anak kita, kenapa saya katakan anak kita? Bapaknya sudah beriman insya Allah, amin. Ibunya, istrinya sudah beriman insya Allah, amin. Tapi anak-anak kita goncangan imannya luar biasa. Instagram, TikTok, YouTube,
TV, pergaulan sehari-hari, internet, judi slot, sinetron. Mudah-mudahan anak kita selamat sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, dari mulai detik ini, hari ini, mempertahankan akidah la ilaha Muhammadur. Inilah yang sedang digoncang, digoyang sekarang. Ada yang mengatakan menyembah pohon kayu, ada yang menyembah hantu, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah segala macam bentuk. Maka kita dalam Islam diyakinkan la ilaha. La ilaha, tidak ada pokok kayu. La ilaha, tidak ada batu. La ilaha, tidak ada lembu. La ilaha, tidak ada hantu. La ilaha, tidak ada apapun yang disembah, hanya illallah. Kalau hidup kita ini ujiannya berat, sulit, payah, kita angkat kedua tangan, kita katakan Allahu. Semuanya kita serahkan pada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ada yang Tuhannya 3, ada yang Tuhannya 5, ada yang Tuhannya 7. Tuhan yang paling banyak Bani Israel, lebih banyak lagi Tuhan yang paling banyak kaum musyrik jahiliyah. Berapa Tuhannya? 360. Kalau ditembah satu hari satu, setahun baru selesai. Dari batu, dari kayu, dari perunggu, dari emas, dari perak, dari roti gandum. Dibuat roti gandum, diadon pakai minyak sapi, dibuat dalam bentuk Tuhan yang duduk, Tuhannya besar, disembah. Ketika lapar dicuil, dimakan. Makanya disebut dengan Kenapa jahiliyah? Mereka orang cerdas, mereka pengusaha ekspor impor, mereka para pedagang sukses, mereka orang kaya, mereka petani kurma, mereka hebat. Kenapa disebut jahiliyah? Jahil dalam masalah ketuhanan. Alhamdulillah kita diajarkan dalam satu ayat menanamkan keyakinan. Ayat itu disebut dengan ayat Siapa nama Tuhan kita? Allah. Adakah Tuhan selain Allah? La ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu, maha hidup. Apakah dia mengatur hidup saya, mengatur hidup ibu, mengatur hidup bapak? Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Apakah dia mengantuk? Apakah dia lelah? Apakah dia tidur? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bagaimana kekuasaan dia? Dia memiliki langit dan bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah yang bisa menolong saya kalau dia tidak izin? Man zallazi yashfa'u indahu illa biizni. Apakah dia tahu apa yang terbersit di pikiran saya, terlintas di hati saya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yu'ituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Bagaimana kekuasaannya? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sulitkah dia memberi makan cacing dalam tanah, serangga dalam pohon kayu, ikan di tengah lautan? Wala ya'uduhu hifzuhuma. Bagaimana keadaan dia? Wa huwal aliyyul
azim. Ayat apa namanya? Itu maka kalau ayat kursi itu ditanamkan ke dalam hati, dicamkan dalam pikiran, kuat keyakinan kita, anak-anak kita ajarkan ayat kursi. Nanti kamu akan sekolah ke Bandung, sekolah ke Jakarta, kuliah ke Surabaya, terbang ke Amerika, pergi ke Jepang. Jangan takut, jangan cemas. Tuhanmu Allah. Baca itu kuat-kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Allahu akbar. Kalau hidupmu terasa sempit, katakan Allahu Akbar, hati menjadi lapang. Kalau hidupmu terasa susah, katakan Allahu Akbar, hatimu menjadi tenang. Kalau kau dilecehkan orang, disepelekan orang, dihinakan orang, direndahkan orang, katakan Allahu. Kalau kau merasa pede karena bapakmu kaya, nanti bapakmu jatuh miskin, kau jadi hilang kepercayaan. Betul? Kalau kau merasa hebat karena ganteng, nanti kalau kau tua, gigimu copot tanggal, alis matamu gugur, rambutmu botak gundul, nanti kau akan kehilangan kepercayaan. Kalau kau merasa hebat karena bapakmu pejabat, nanti bapakmu tidak menjabat lagi, ditangkap KPK, kau stres dan depresi. Tapi kalau engkau punya keyakinan karena Allah, sekali Allah, sampai mati Allah, la ilaha. Tanamkan ke dalam anak kita keyakinan tentang Allah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Ilmun hayat sama basar kalam. Itu untuk apa? Untuk menguatkan keyakinan. Apakah mungkin tisu ini ada tanpa ada pabriknya? Memang jam-jam sekian ini jam ngantuk ya. Apakah mungkin buah ini ada tanpa ada yang membawanya ke meja ini? Tidak mungkin. Apakah mungkin masjid ini ada tanpa ada yang membangunnya? Tidak mungkin. Kalau masjid tidak ada tanpa ada yang membangun, kalau tisu tidak ada tanpa ada pabrik, kalau buah tidak ada tanpa ada yang membawanya kemari, apalagi alam semesta ini yang begitu indah, pasti ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Itu kita bisa jawab Allah kan karena diajarkan Nabi Muhammad. Coba kalau Nabi nggak ada, coba kalau Wali Songo nggak datang, coba kalau wali-wali Allah tidak kemari, coba kalau para habaib tidak mengajarkan. Dari mana kita tahu namanya Allah? Orang-orang barat tahu Tuhan, tapi namanya nggak tahu. Lalu mereka menyebut Tuhan itu siapa? X. Susah sekali kalau Tuhan kita namanya X. Oh, X. Tapi kita dikasih tahu namanya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Ustaz kok nunjuk ke atas? Asmaul Husna. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu satu apa 99? Satu namanya. Ustaz Somad itu berapa orang? Satu. Tapi namanya banyak. Tadi siapa yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Enggak. Tadi yang ceramah UAS. Sama itu juga orangnya. Apalagi nanti kalau ketemu di medsos, ini siapa ya? Kayak mirip saya juga itu. Saudara yang dimuliakan Allah, Allah itu satu, bukan dua, bukan tiga. Laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, sudah lama dunia ini hancur. Yang satu Tuhan membangun, yang satu Tuhan menghancurkan. Yang dibangun oleh Tuhan yang satu, dihancurkan oleh Tuhan satu. Kelahi sama Tuhan.
Emang Tuhan Israel sama Iran? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Islam diyakini qul huwallahu ahad, esa, tunggal, satu, tidak berbilang, meminta, memohon, berdoa hanya kepada Dia saja. Allahus. Tuh, yang warna biru, tulisannya putih. Al-Ahad, As-Samad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim. Nomor 3 dari bawah. Jalla Jalaluh, Al-Ghani, Al-Jami', As-Samad. Tempat meminta, tempat memohon. Iyyaka na'budu. Mantap. Sekarang banyak orang iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Iyyaka na'budu wa calo nasta'in. Iyyaka na'budu wa penasehat spiritual nasta'in. Rusak akidahmu, musyrik. Lain asyrakta, kalau engkau persekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, akan hilang semua amalmu. Mudah-mudahan kita selamat daripada syirik ini insyaallah. Allah Esa Tunggal, tidak berbilang. Qul huwallahu ahad, meminta hanya kepada Allah. Allahus samad. Apakah dia beranak? Lam yalid. Apakah dia diperanakkan, dilahirkan, keluar dari perut, keluar dari walam yulad. Pejamkan mata, nampak hitam, nampak merah, nampak putih, nampak hijau, nampak bulat, nampak pendek. Apakah itu Tuhan? Walam yakul lahu. Jangan cari-cari Tuhan, karena pikiranmu tidak akan sanggup untuk menangkapnya. Kita hanya disuruh anta'budallaha ka'annaka tarah, beribadahlah engkau seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah, kalau engkau tidak bisa melihat, menyaksikan Allah, fa innahu yarak, Allah melihat engkau, Allah memperhatikan engkau, Allah mencatat segala amalmu. Insyaallah kita semua selamat dalam akidah ahli sunnah wal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sekarang akidah anak-anak kita ini mau dibengkokkan, mau disesatkan, mau dijadikan sebagai permainan-permainan. Maka kita mesti kuatkan. Kalau nanti sampai masanya di sekolah tidak lagi ada pendidikan agama, masih ada masjid. Seandainya Malang tetap tak dapat ditolak, masjid ditutup jadi museum, terjadi seperti yang terjadi di Uni Soviet, kita akan tetap mengajar anak kita di dalam rumah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Matikan lampu, padamkan lilin, gelapkan kamar jam 2 malam, karena kalau ngajar siang ditangkap oleh tentara Uni Soviet, maka mereka tetap mengajar anak mereka. Nunggu jam 2 malam, bangunkan sholat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Akhirnya apa yang terjadi? Uni Soviet bubar, negeri-negeri Islam tetap bangkit. Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, Kazakhstan, Kirgistan berdiri. Di sana tetap ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang bisa menghilangkan kalimat itu. Tapi
tidak ada jaminan bahwa di rumah kita, di keluarga kita, anak istri kita, mudah-mudahan anak cucu keturunan kita diselamatkan dari murtad sampai hari kiamat. Makanya doa kita dalam doa selamat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Apa makna fiddin? Jangan sampai kena fitnah dalam masalah agama. Seorang ayah mengantar anaknya ke tempat rumah ibadah agama lain, dikeluarkan di berita, ayah yang sangat terbuka kepada anaknya. Terbuka apanya? Terbuka pintu neraka jahanam. Hai ayah, hai bapak. Ustadz nunjuk siapa? Nunjuk ayah-ayah yang mengantar anaknya ke tempat rumah ibadah orang lain. Hai ayah, hai bapak, kalian diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin anin. Semua nikmat akan ditanya. Nikmat nafas yang dihembuskan, nikmat mata yang melihat, nikmat telinga yang mendengar. Kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Seorang ibu pakai jilbab panjang, pakai baju panjang, mengantar anaknya dalam acara agama lain. Kita nggak ngurus agama lain, urusan agama orang. Lakum dinukum. Tapi seorang ayah yang mengantar anak ke tempat ibadah agama lain, seorang ibu yang mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan anak meregang nyawa, itu bukan anakmu, itu ciptaan Allah, dititipkan ke rahimmu. Kau akan ditanya, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai bapak, hai suami, selangkah kakimu masuk ke surga karena kau sholat di masjid. Masjid apa namanya? Al-Musawaqah. Perlombaan dong. Masjid agung, masjid besar, masjid yang mulia. Saya belum pernah lagi dibawa ke Subang lalu diajak sama panitia, Ustadz ayo kita ke sana. Ke rumah siapa? Ke rumah agung. Nggak ada. Ustadz ayo kita ke tempat makan. Di mana? Restoran agung. Nggak ada. Tapi yang ada masjid agung, karena keagungan hanya milik. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya besar, saya hebat, berarti dia sudah mengaku Tuhan. Panggil dia Mas Pir, Fir'aun. Kita kalau sudah mengaku bertuhan, kita merasa kecil, kita bukan apa-apa, dan kita bukan siapa-siapa. Betul? Ustadz Abdul Somad itu mengatakan kita kecil, kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Dia sendiri angku dan sombong. Di tengah orang semua duduk, dia berdiri. Saya berdiri bukan karena saya mulia. Anggap saya anak TK yang datang terlambat, yang diskor lalu disuruh tegak berdiri. Ustadz Abdul Somad itu enak, kami semuanya kepanasan, dia dikasih kipas angin. Saya nggak minta, panitia yang menyiapkan. Ini masjid sudah mantap, AC-nya 4 di kanan, 4 di kiri, tapi mati semua. Hidup Pak Ustadz, itu hidup. Cuman memang masjidnya lagi ramai seramai-ramainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang bisa mengumpulkan manusia sebanyak ini kalau bukan Allah? Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang mengumpulkan orang sebanyak itu? Ketua panitia. Berarti kau sudah mengatakan dirimu, aku Allah. Siapa yang bisa mengumpulkan manusia sebanyak ini? Ustadz Abdul Somad. Kalian sudah mempertuhankan Abdul Somad, makanya namanya dikasih Abdul Somad, hamba Allah. Abdul Somad, hamba As-Somad, hamba Allah. Jangan jadi hamba harta, karena harta akan binasa. Jangan jadi hamba dunia, karena dunia akan sirna. Jangan jadi hamba pejabat, karena pejabat masuk penjara. Jangan jadi hamba hakim,
karena hakim akan pensiun, tapi jadilah hamba Allah yang kekal abadi sampai hari kiamat, sampai akhirnya nanti kita semua masuk surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal. Semua gerak hidup kita tempelkan dengan Allah, semua hidup kita lekatkan dengan Allah. Bangun tidur sebut Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ibu sangat sayang sama suaminya. Nama suaminya Kang Asep. Tapi waktu bangun, apakah dia bilang Kang Asep? Dia bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ketika dia masuk ke toilet, ke kamar mandi, ke WC, dia nempelkan dirinya kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika dia akan melangkahkan kakinya keluar rumah, dia tetap menyebut Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Mau masuk masjid, dia langkahkan kaki kanan. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Tidak ada satupun kegiatan yang kosong daripada Allah. Melihat wajah di kaca, di cermin, masuk ke toilet, ada kaca, ambil wudhu, rambut nggak rapi, lihat wajah. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin. Dipuji orang, kamu ganteng ya, alhamdulillah. Anakmu cantik ya, masya Allah. Kamu begini ya, iya. Itu istrimu, innalillah. Semuanya diserahkan kepada Allah, dikaitkan kepada Allah. Rumahmu cantik, alhamdulillah. Mobilmu mahal, alhamdulillah. Ini jabatan titipan Allah. Orang yang selamat dunia akhirat selalu menyertakan Allah dalam hidupnya. Makanya kita disuruh alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang berzikir menyebut Allah qiyaman tegak, wa qu'udan duduk, wa ala junubihim berbaring. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Engkau orang suci Abdul Somad, engkau enggak ada dosa Abdul Somad, engkau orang mulia Abdul Somad. Subhanallah, yang maha suci Allah. Aku kotor, mataku kotor, telingaku kotor, hatiku kotor, mulutku kotor, pikiranku kotor. Engkau banyak nikmat Abdul Somad, nikmat hanya milik Allah. Alhamdulillah. Engkau besar Abdul Somad, engkau mulia Abdul Somad, engkau agung Abdul Somad, engkau masyhur Abdul Somad. Allahu Akbar, Allah yang besar. Gara-gara engkau Abdul Somad, gara-gara engkau Abdul Somad. La haula wala quwata. Kita enggak ada apa-apanya. Kita bukan siapa-siapa. Betul? Boleh saya bertanya? Orang Subang yang lahir bawa STNK, orang Subang yang lahir bawa surat tanah, ada? Jangankan STNK, jangankan surat tanah, orang Subang yang lahir bawa pampers, enggak ada. Kamu keluar dari perut ibu kamu enggak bawa apa-apa, enggak tahu apa-apa. Nama kita pun dikasih orang lain. Betul? Saya Abdul Somad, itu bukan kemauan saya. Kalau kemauan saya Michael. Itu dikasih orang lain. Nama kita diberi orang lain, pakaian kita diberi orang lain. Saat lahir ke dunia enggak bawa apa-apa, dan saat mati pun enggak bawa apa-apa. Ada orang Subang mati bawa kartu kredit.
Ada orang Subang mati bawa mobil? Enggak ada. Lahirnya enggak bawa apa-apa, matinya pun enggak bawa apa-apa. Yang disombongkan itu apa, Mas Bro? Makanya nanti kalau ada orang Subang yang sombong, tetangga, kawan, jiran, sombongnya bukan main, kasih tahu sama dia. Mati nggak bawa apa-apa, lahir nggak bawa apa-apa. Kamu cuma numpang sebentar di dunia, dari tanah, berdiri di atas tanah, mati masuk ke lubang, dimakan cacing pita. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Nanti kalau Abdul Somad lupa, tolong adik-adik jamaah yang ada di Subang mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau supados lelahna jadi lillah atuh. Keep to fight, berpeganglah kepada keyakinan yang benar supaya apa? Supados lelahna jadi lillah atuh, supaya lelah-lelah kita ini menjadi lillah. Ini datang kemari bersusah payah dari rumah, jauh-jauh datang. Apa ada pembagian kue kotak? Enggak ada, saya aja enggak dapat. Apa ada pembagian sertifikat tanah? Enggak ada. Tapi kenapa jamaah di Subang enggak lelah? Karena lillah. Luar biasa nih. Saya sudah lama tausiah dari Sabang sampai Papua, belum pernah yang buat judulnya supados lelahna jadi lillah. Luar biasa, Masya Allah. Ini ide-ide brilian semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolong yang pengusaha-pengusaha yang punya mobil truk, tulis ini di belakang. Supados lelahna jadi lillah atuh. Supaya kalau dia jadi nyetir, lagi mudik, lagi stres, lagi depresi, sudah mau caci maki, apa ini, pas lihat, Masya Allah, tabaraka. Itu berdakwah nggak punya cuma ceramah, berdakwah nggak cuma tablik akbar. Melalui bak truk pun bisa berdakwah. Ini gambar bak truk cewek telanjang, maksiat dosa, udah nggak sholat, menyebarkan dosa, kalimat-kalimat di belakangnya nggak mendidik. Pulang malu, nggak pulang rindu. Wih. Adik-adik yang punya usaha baju kaos, ada usaha kaos, boleh diambil. Mudah-mudahan panitia izin. Coba kalau tulis di belakang baju kaos, keep your faith, supados lelahna jadi lillah atuh. Jadi ketika orang melihat, tapi tolong baju-baju yang model begini jangan dipakai sholat Jumat. Ini baju kaos pakai sholat Jumat, terlambat lagi. Allahu Akbar. Orang lihat dari belakang, supados lelahna jadi lillah atuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap jaga akidah anak-anak kita? Mudah-mudahan kita semuanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Jadikanlah akhir kalam kami nanti ketika ajal tiba, saat mati kami mengucapkan la ilaha illallah. Saat lahir dulu ayah kita mengazankan asyhadu an la ilaha illallah. Maka kita pun juga nanti mau saat kita mati, anak-anakku, kalian yang akan membisikkan ke telinga kami saat sakratul maut, la ilaha. Ibu-ibu yang anaknya masih kecil, ibu yang membisikkan. Besok kalau suami ibu enggak sholat subuh, bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Gimana Bu? Siap? Hati-hati Bapak besok. Kalau sampai kalian enggak sholat subuh besok, udah jam 5, tiba-tiba datang suara la ilaha.
Kita sekarang berada di Subang. Subang ini provinsinya Jawa Barat. Jawa Barat terletak di negara Indonesia. Di sana belahan dunia ada namanya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa terletak di negara Palestina. Kita nggak ada hubungan dengan Palestina, Besti. Indonesia ya Indonesia, dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan Palestina negara Palestina, betul? Palestina mau dijajah Israel, Palestina mau dihancurkan Netanyahu, Palestina mau dibombardir, bukan urusan kita, betul? Apa urusan kita dengan Palestina? Batas Indonesia dari Sabang sampai Papua. Palestina ya urus sendiri, Indonesia ya urus sendiri, betul? Susah menyesatkan orang Subang ini ya. Begitulah kalau orang akidahnya kuat. Maka saya yakin, saya aja nggak mampu menyesatkan orang Subang ini. Sudah berusaha saya menyesatkannya, nggak sesat-sesat juga. Hubungan kita dengan Palestina adalah hubungan akidah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil. Di mana Masjidil Aqsa? Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang Indonesia, orang Jawa Barat, orang Subang yang mengatakan Palestina bukan urusan kita, biar saja mati, batal Islamnya. Kenapa? Karena dia mengingkari satu ayat dalam Al-Quran. Mengingkari satu ayat sama dengan mengingkari Al-Quran semuanya. Mudah-mudahan bertaubat nasuha. Allahu Akbar. Ajarkan anak kita, Palestina masalah kita, Palestina masalah kita, Palestina Arab, Palestina Arab. Ustaz Abdul Somad kan bukan Arab, Ustaz Abdul Somad Arab maklum. Palestina Arab, kita Sunda, betul? Palestina Arab, kita bukan Arab. Palestina Arab, Ustaz Somad Sumatera, berbeda suku, berbeda bahasa, tapi kita diikat dengan satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka yang hidup pada zaman Umar bin Khattab selamat. Kenapa? Umar bin Khattab sudah merebut Palestina. Mereka yang hidup pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi selamat, karena Salahuddin Al-Ayyubi menggenggam Palestina. Kita ditakdirkan Allah hidup tahun 2024. Kalau kau punya kekuasaan, kalau kau jenderal, kau punya bintang 5, kau punya senjata, kau punya bom atom, kau punya drone, kau punya rudal, kirimkan ke Palestina. Kalau tidak, kau akan diminta dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Kenapa Ustadz tidak mengirimkan rudal ke Palestina? Saya nggak punya. Jangankan pistol besi, pistol air, cuman kita nggak punya. Tapi jenderal-jenderal yang punya seragam, kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan dituntut di hadapan Allah. Sudah kusampaikan. Mudah-mudahan videonya kalian sampaikan ke jenderal-jenderal yang hebat-hebat di sana. Aku kalau mati ditanya malaikat, Abdul Somad, kau hidup tahun berapa? 2024. Waktu itu apa yang terjadi? Palestina sedang dijajah. Sudah kau ledakkan? Aku nggak punya alat ledak. Sudah kau sampaikan? Sudah ku sampaikan di tablik akbar Masjid Agung Al-Musabbaqah di Subang. Sudah mereka sampaikan videonya? Nggak tahu. Alhamdulillah, walaupun saya tausiahnya di Masjid Agung Subang, tapi kameranya menyala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua jamaah menjadi saksi. Share di Instagram, potong video pendek saya tadi, masukkan ke TikTok. Siap-siap diserang. Abdul Somad radikal, Abdul Somad jahat,
Abdul Somad teroris, enggak takut. Lebih baik difitnah di dunia, lebih baik kita difitnah di dunia daripada nanti kita tidak bisa menjawab di akhirat. Betul saudaraku? Takbir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap berangkat ke Palestina? Jangan main siap-siap aja. Menyesatkan saudaraku di Subang nggak bisa. Saya sudah 2 kali mau menyesatkan mereka, nggak bisa. Tapi memprovokasi bisa. Mereka mudah tersulut. Begitu andai selesai acara ini langsung dibuka pendaftaran, daftar semua ini. Kita tidak punya senjata. Saya tidak mau besok pagi keluar berita jamaah dari Subang sudah sampai ke Palestina. Sebagiannya meninggal karena nggak sarapan lontong. Adik-adik yang berada di fakultas kedokteran, kalian berjuang, kalian berjihad, kalian jadi dokter spesialis, kalian akan kumpulkan dana, kalian membantu Palestina. Allahu Akbar. Adik-adikku yang ada di fakultas hukum, kalian MA, kalian doktor, buka kantor pengacara, lembaga bantuan hukum, bantu saudara kita datang dari Palestina supaya dimudahkan urusan visanya. Allahu Akbar. Saya tidak mau kalian berangkat ke Palestina karena putus asa, karena depresi, putus cinta, pacarnya dilarikan orang, lalu datang ke Ustaz Somad, saya siap ke Palestina. Kamu kenapa siap? Pokoknya siap. Itu bukan jihad, itu jahat. Bagaimana yang bisa kita lakukan untuk saudara kita di Palestina? Saya menggalang dana di Masjid Agung Riau. Ketika terjadi serangan ke Gaza, saya diminta penggalangan dana, akhirnya terkumpul dana, kami kirimkan melalui Basnas provinsi dan pusat sejumlah 11 miliar. Allahu Akbar. Saya yakin dan percaya Subang Jawa Barat penduduknya jauh lebih besar. Riau penduduknya 6,7 juta. 6,7 juta. Jawa Barat sebentar ya. Nanti kalau saya ngomong dibilang ngarang. Penduduk Jawa Barat 49,94 juta. Ya, karena kita udah lama berteman, kita genapkan 50 juta aja lah. Riau 6 juta Riau. Jawa Barat 50 juta. 50 juta itu penduduk Israel 5 juta. Penduduk Israel cuma 5 juta. Jadi kalau orang Sunda ini diberangkatkan ke Israel, nggak usah perang, kentut aja serentak, mati orang Israel. 5 juta itu dikumpulkan, lalu kita kelilingi 50 juta, hitung. Iji, 2, 3, mati di Benyamin Netanyahu. Maka kita nggak perlu berangkat ke sana karena kita tidak terlatih jihad, kita bukan tentara. Maka kita bantu untuk beli selimut musim dingin, untuk buat sumur bor. Sumurnya di semen, dalamnya 100 meter. Datang tentara Israel, dimasukkan semen, akhirnya nggak minum. Tepung gandum yang dikirim dari atas pecah. Menangis saudara kita mencium bau tepung gandum, karena selama ini mereka rumput, ujung-ujung pohon zaitun yang mereka makan. Maka Dewan Dakwah Islamiyah Jawa Barat melalui lembaga yang resmi akan mengirimkan bantuan untuk saudara kita di Palestina. Allahu Akbar. Biasanya kalau saya cerita tentang Palestina itu langsung ada kotak kresek penggalangan dana. Tapi ternyata di Subang nggak pakai kotak, langsung transfer banking. Mana nomornya? Sebarkan di pintu-pintu, langsung
QRIS. Langsung ambil handphone, langsung scan QRIS, langsung transfer. Setelah dikirim, kirim, lalu ibu bapak pun nangis. Terus ditanya, ibu bapak ibu haru ya? Bukan haru Pak Ustadz. Terus salah ketik. Bisa langsung kirimkan melalui BSI, Bank Syariah Indonesia, nomor rekeningnya 72 4-nya 3 kali 444 87348. Bisa juga melalui Bank Muamalat, Bank Islam dua-duanya, Bank Syariah 105 00 123 81. Jangan lupa hubungi nomor kontak konfirmasi 0821 2692 6551. Kalau sibuk hubungi nomor satu lagi 0878 7687 2600. Kalau sibuk juga hubungi nomor yang tadi lagi. Begitulah satu keris untuk semua Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat. Allahu Akbar. Tapi yang mau menyerahkan langsung itu ada kresek-kresek plastik warna kuning. Itu silakan isi. Ibu-ibu di atas tolong bapak antar. Mereka kelihatannya sudah nggak sabar mau memasukkan gelang, rantai, anting, semuanya. Masukkan semuanya. Inilah yang akan menurunkan rahmat pertolongan Allah untuk kita semua insya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan yang sudah bersedekah untuk saudara Palestina diberikan Allah keberkahan rezeki. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Suami istri keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tontonkan anak kita video tentang Palestina. Jangan cuma tonton Naruto, jangan cuma tonton game online, jangan cuma tonton sinetron. Perlihatkan ini Palestina nak, ini Israel yang menyerang saudara kita nak. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sekarang kita lihat kira-kira uang orang Subang ini banyaknya uang berapa ya? Allahu Akbar. Sekecil apapun yang kita kirim dari Subang itu akan menolong saudara kita di Palestina. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wallahu fi aunil abdi. Allah akan menolong hambanya. Madamal abdu fi auni akhi. Selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Dulu waktu Indonesia dijajah Belanda, siapa yang menolong Indonesia? Yang menolong Indonesia adalah Syekh Amin Al-Husaini, mufti Palestina. Waktu itu Palestina masih merdeka, belum dijajah Israel laknatullah alaihim. Israel baru menjajah 1946. Kapan Israel menjajah? 1946. Datanglah pejuang-pejuang kita, Haji Agus Salim, Buya Muhammad Nasir,
pendiri Dewan Dakwah datang menemui para alim ulama. Negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Bukan Amerika, bukan Belanda, bukan Jepang, bukan Korea, bukan Inggris. Negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia, Mesir. Pertemanan akrab antara Bung Karno, Presiden Soekarno dengan Presiden Gamal Abdul Nasir. Mufti yang berkeliling Timur Tengah untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Mufti Palestina Syekh Amin Al-Husaini, imam besar Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan saudara kita di Palestina. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Andai kau bukan muslim, andai kau tidak Islam, kau tetap berhutang kepada Palestina. Betul? Sekarang kau puja-puja Amerika. Amerika lah yang tidak setuju Indonesia merdeka dari Belanda. Sekarang kau puja-puja Jerman. Jerman termasuk sekutu Portugis, penjajah. Mereka negeri-negeri kafir yang menjajah Indonesia dulu. Allahu Akbar. Palestina membantu Indonesia. Indonesia merdeka karena pertolongan para ulama, para ajengan, para kiai, alim ulama dari pondok pesantren mengeluarkan fatwa jihad, membunuh kafir Belanda, halal darahnya, kita merdeka. Allahu Akbar. Kita pun merdeka. Negeri ini merdeka karena teriakan Allahu. Negeri ini merdeka bukan karena perdamaian dengan cara berunding. Mereka tidak pernah takut dengan perundingan. Mereka hanya takut dengan bambu runcing. Mereka hanya takut dengan seruan jihad. Maka Bandung lautan api menyala, Bang. Menyala dengan teriakan jihad. Saudaraku yang dimuliakan Allah, anak-anak kita mesti kita sadarkan, orang yang akidahnya kuat, orang yang tidak takut mati, orang yang melihat mati syahid pintu surga, itulah yang sudah memerdekakan Indonesia. Betul? Jangan kotori dengan perbuatan maksiat. Tanah yang kita lewati adalah darah para syuhada. Tanah yang kita injak adalah kain kafan para syuhada. Indonesia berutang budi dengan pondok pesantren, berutang budi dengan pangersa, berutang budi dengan para kiai dan alim ulama. Allahu Akbar. Jangan mau terkecoh dengan pembicara-pembicara yang mengatasnamakan politik dan partai. Itu datang belakangan. PKI, komunis tidak ada tempat di negeri kita. Kenapa? Pancasila, dasar negara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana yang disebut dalam Pancasila itu? Tuhan yang mana? Baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, maka dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kenapa? Karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan PRI dan tidak sesuai dengan PRI. Oh, Ustaz Abdul Somad itu hafal ya Pancasila. Ustaz Abdul Somad itu yang kami tuduh radikal, kepala kau kena pukul. Tahu ya pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Setiap hari Senin ini yang baca waktu SD, bodoh.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berangkat ke Mesir 2008. Syarat berangkat ke Mesir mesti lulus 3. Pertama, hafalan Al-Quran. Yang kedua, bahasa Arab. Yang ketiga, tes Pancasila. Nggak akan lulus ke Mesir kalau tidak lulus tes Pancasila. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di Subang, Jawa Barat, Indonesia dijaga dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi saya mulai jam 4 kurang 15, sekarang sudah jam 5 kurang 15. Rupanya saya sudah berdiri 1 jam. Pantasan kaki saya sudah kesemutan. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Ala hazihin niyah, mudah-mudahan akidah kita terjaga, amin. Anak-anak kita menjadi para penghafal Quran, amin. Bapak ibu semuanya diberikan rezeki yang barokah, amin. Ala hazin niyah, al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين Amin. Tolong saudara kami yang sedang berjuang di Palestina, ya Allah. Amin. Damir a'da'aka a'da'ad-din. Amin. Hancurkan Israel sehancur-hancurnya, ya Allah. Amin, ya Allahumma qawi imanana, kuatkan iman kami di Indonesia ini, ya Allah. Amin. Wasahi ajsadana, sehatkan badan kami supaya bisa mencari rezeki, supaya kami bisa menolong saudara kami, ya Allah. Amin. Wafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, jenderal-jenderal kami, bukakan pintu hati mereka untuk menolong Palestina, ya Allah. Amin ya Rabb, amin ya Allah. Amin. Allahumma qawi imanana, kuatkan iman kami dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, kalimatu haqqin alaiha nahya. Dengan itu kami hidup, alaiha namutu. Dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu. Dengan itu kami akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, ibu kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali man hadarana, semua saudara kami yang hadir di Masjid Agung Al-Musabaqah Subang ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf zahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan Ustadz, ada pemberian cenderamata dulu dari panitia Ustadz. Sebentar, ada pemberian. Ya. Sekalian sama Wakil Bupati. Jemaah Kabupaten masih Subang. duduk, silakan untuk duduk supaya yang di belakang kelihatan. Supaya duduk Dulu Pak, sebentar, Bu, sebentar. Pak. Duduk dulu sebentar. Mohon tertib, mohon tertib. Alhamdulillah Mohon tertib. acara Silakan demi mengambil acara gambar, silakan, asal telah tertib. dilaksanakan dengan baik. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Al-Ustad bisa menambah keilmuan dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesi pemberian cenderamata dari panitia yang disampaikan, diberikan oleh Ketua Dewan Dakwah Kecamatan Brodadi kepada Ustadz Abdul Somad dan Ketua Dewan Dakwah Provinsi Jawa Barat kepada Wakil Bupati.